Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu utawi iki iku hadis kang kaping 5 an ummil mu'minina kacerita saking ummil mu'minin ummi abdillahi rupane ummi abdillah Aisyah radhiyallahu anha yaiku Sayyidah Aisyah radhiyallahu muga-muga Allahu sapa Allah anha ing Sayyidah Aisyah. Qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah, qalat dawuh sapa Rasulullah sallallahu mugi paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan maring keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh man ahdasa fi amrina ila akhirih. Man utawi sapane wong ahdasa iku nganyar-nganyarake sapa man fi amrina ing dalem urusan agama kita. Haya kang utawi ahdas ma iku perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu setengah saking amrina. Fahuwa mongko utawi ma laisa raddun iku katolak. Jadi hadis yang kelima ini diriwayatkan dari ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu dijuluki Ummul Mukminin. Jadi penghormatannya itu ibu bagi kaum yang beriman. Makanya di sini saya memanggil ibunda. Jadi ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama, yang mana perbuatan baru tersebut tidak ada dalam peraturan perundang-undangan agama, maka hal itu ditolak. Dengan kata lain, perbuatan apapun itu kalau tidak ada perundang-undangan dalam Al-Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas, maka hal itu ditolak. Contoh misalkan begini, sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kalau bepergian jauh lebih dari 85 km itu kan boleh jamak, juga boleh qashar. Nah, sholat yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Qashar cuma 3, yaitu zuhur, asar sama isya, atau dengan kata lain yang 4 rakaat saja. Maghrib tidak bisa qashar. Lalu ada seseorang melakukan perbuatan qashar sholat maghrib, berarti jamak sholat sekaligus qashar. Sholat maghrib dikerjakan sama sholat isya, tapi sholat maghribnya juga qashar menjadi 2. Nah, itu namanya ma laisa minhu fahuwa raddun. Tidak ada undang-undangnya. Jadi undang-undang syariatnya tidak ada, hakikatnya tidak ada, ma'rifatnya juga
tidak ada. Jadi hal itu ditolak. Tapi kalau hal-hal yang lain itu ya tidak cocok menggunakan dalil ini. Contohnya misalkan kan dulu zaman Nabi tidak ada mobil, tidak ada HP, tidak ada sepeda motor. Lalu ada yang fanatik dengan hadis ini, fanatiknya berlebihan, pemahamannya kurang. Oh, itu semua bid'ah, mengendarai mobil bid'ah, pakai HP bid'ah, pakai sepeda motor bid'ah. Harusnya kita naik kuda, ya silakan naik kuda sendiri, nggak apa-apa, asal jangan membid'ah-bid'ahkan orang lain. Pakai HP bid'ah, ikut ajaran orang Yahudi, itu nggak perlu seperti itu ya. Jadi kalau perkembangan zaman atau hal-hal yang tidak bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan agama, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, ya jangan dipakai. Terus semuanya diletakkan pada hal tersebut. Jadi segala sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Dalil ini untuk apa, dalil ini untuk apa, jangan semua dipukul rata, dikebiau uyah. Jangan cara istilah Jawa dikebiau uyah, podo asine. Padahal tidak semua yang asin itu garam. Tidak semua yang asin itu garam, masih banyak. Itu jadi yang dimaksud hadis ini untuk kebenarnya wallahu alam, ini dari segi pemahaman sependek yang saya ketahui, itu amruna itu urusan agama yang sudah paten, yang sudah dipatenkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kalau belum masih boleh. Jadi contoh dulu itu sahabat Bilal itu setiap selesai wudhu sebelum adzan sholat dulu, sholat 2 rakaat lisyukril wudhu. Itu tidak diajarkan sama Nabi, tapi Nabi itu mendengar terompah atau alas kaki Bilal itu di surga. Akhirnya dipanggil Bilal, Bilal kamu melakukan hal apa kok sehingga sandal kamu itu sudah ada di surga gitu. Akhirnya enggak melakukan apa-apa Nabi. Benar, coba dipikir dulu. Akhirnya Bilal mengaku, oh, saya punya kebiasaan Nabi, saya punya kebiasaan kalau setelah wudhu sholat 2 rakaat. Oh ya nggak apa-apa, bagus, dilanjutkan. Padahal itu tidak diajarkan sama Nabi, tapi berhubung Nabi tahu ditetapkan. Jadi hal-hal yang seperti itu masih bisa ditolerir. Jadi tidak fawaradun, tidak masuk mahaisah. Rawang riwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat li Muslimin kedue Imam Muslim. Rupane riwayat man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Man utawi sapane wong amila iku nglakoni sapa man amalan ing penggawean laisa kang ora ana iku alaihi ing atase amal apa amruna perintah ingsun utawa ketetepan ingsun, fahuwa mongko utawi amalan rodun iku den tolak. Jadi redaksi dari Imam Muslim dalam sebuah riwayat itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rodun. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut tidak ada perintahnya, maka perbuatan itu ditolak. Jadi apapun perbuatannya itu harus sesuai dengan perundang-undangan Al-Quran dan hadis kalau masalah ibadah.
Kalau masalah muamalah itu kadang kita masih diberi kelonggaran apa kita boleh, yang baiknya bagaimana itu. Cuma malah kalau peribadatan itu sudah dipatenkan oleh Al-Quran, hadis, apalagi sholat rawatib, tahajud kan sudah ada ketentuannya semua. Jadi jangan melakukan yang aneh. Jadi jangan melakukan yang aneh. Seperti ada aliran yang azan itu teriak-teriak Allah Akbar. Itu kan jangan seperti itu. Umumnya bagaimana? Terus sholatnya umumnya bagaimana? Softnya itu laki-laki di depan, setelah laki-laki di depan, terus di belakangnya laki-laki tersebut anak-anak, di belakangnya lagi baru perempuan. Jangan dibalik, jangan dicampur. Itu sudah peraturan, jangan dicampur, jangan buat yang aneh. Nah itu yang itu termasuk amalan laissalahu amruna atau malaisa minhu amruna. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang tidak, supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Jadi demikian sekilas penjelasan hadis yang kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Semoga lantaran ngaji ini kita semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.